selamat siang. Kami dari kelompok 8 Sosiologi Hukum. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan penelitian sederhana terkait pajak di Pasar Impres Matawai. Jadi sebelum kami melakukan penelitian ke beberapa pedagang di pasar ini, kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Dersando Budono sebagai ketua. Saya Rosanul Jawa, saya Miranti, saya Adriana Esa Kota, saya dari Satu Kota, saya dari sana Filamen Dewa Selatan Kota. Jadi sebelum kami melakukan penelitian, izinkan kami menjelaskan pengertian dari pajak. Pajak itu adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan langsung. Artinya, meskipun kita sudah membayar pajak, kita tidak menerima manfaat secara langsung dalam bentuk barang atau jasa tertentu. Tetapi pajak digunakan untuk membiayai keperluan negara dan pembangunan demi kepentingan bersama. Selamat siang Kak, kami dari Universitas Minda Sumba ingin mewawancarai Kakak tentang mengenai pajak di Pasar Impres Matawai. Apakah Kakak bersedia untuk kami wawancarai? Baik Kak, ini pertanyaannya jenis pajak apa yang akan Bapak bayar di pasar ini? Pajak biasanya langsung ke Bank NTT. Kita tidak tahu Pak jenisnya jenis apa. Ini misalnya berupa PBB. Ya, di sini pajak pasar sih tulisannya begitu. Bukan PBB tapi pajak pasar. apakah Bapak keberatan untuk membayar pajak? Oh, tidak. Kewajiban Membayar pajak. kewajiban warga negara Indonesia. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Selamat siang Bapak, kami dari Prodi Hukum Universitas Kristen Wirawacana Sumba ingin mewawancarai Bapak terkait pemberlakuan pajak di Pasar Impres Matawai. Apakah Bapak bersedia? Ya, ini untuk pertanyaan yang pertama, apakah Bapak tahu tentang pemberlakuan pajak bagi pedagang di Pasar Matawai sini? Yang berikut ini jenis pajak apa yang Bapak bayarkan? Pajak pasar, pajak kios. Termasuk bumi bangunan ya? Iya, untuk kontrakan. Ya. Berikut ini, apakah Bapak rutin membayar pajak setiap bulan? Oke. Oke, baik. Yang berikut, bagaimana tanggapan tentang pemberlakuan pajak bagi pedagang di sini? Ada yang sanggup, ada yang juga tidak sanggup. Tapi kalau menurut Bapak sanggup ya bayar? Ya kalau saya sanggup. Oke. Jadi sekian Bapak, terima kasih Terima atas kasih Bapak. waktunya. Terima kasih. Kami dari mahasiswa Politeknik ini minta Bapak untuk mewawancarai terkait pemberlakuan pajak. Ya, apakah Bapak bersedia untuk mewawancarai?
Sebagai pertama, harapan Bapak terkait pemerintah terkait pajak ini bagaimana? Kalau harapan saya sih, harapan pajak sudah sesuai dengan aturan. Saya lihat pasar kepuasan pengunjung atau pengunjung ini ada kurang nyaman dari segi kebersihan. Itu saja. Kalau soal pajak sih sudah pas-pasan. Itu lorong begini hanya dengan bukan hanya sedikit per hari. Pas. Ada warga yang terkait kenyamanan. Berapa? Kalau pasarnya nyaman itu makin banyak pengunjungnya. Hanya selama ini hanya banyak kalangan lokal kita di pasar yang kalangan ini dari luar agak jarang masuk karena dari segi kebersihan apa yang kurang. Berikut dari bagaimana pengalaman Bapak terkait kewajiban membayar pajak. Pengalaman sih sebagai pengguna pasti punya tanggung jawab karena ini kan tempat yang disediakan oleh Pemda kan pasti kita tetap membayar walaupun kita tidak buka tetap kita bayar karena kita sudah punya nama masing-masing di tiap blok kita bayar pada saat bayar pajak lah. Berikut biasanya apa saja kendala yang Bapak hadapi dalam membayar pajak? Ada permasalahan dalam pajak? Dalam ini sih kita yang senang jadi aman saja kendalanya saja satu saja kalau itu pasar ini Berapa biasanya bayar pajak? 1.000 per hari. kita ada saja ya jadi di pasar harapan orang pasar itu saja. Terima kasih Bapak buat waktu yang sudah diberikan kepada kami. Kami dari Universitas Kristen di Rajaan Sumba dari Prodi Hukum, kami angkatan 24 kami mendapatkan tugas tentang pendidikan sederhana terkait perpajakan yang ada di pasar Universitas. Jadi kami minta kesediaan dari Bapak untuk kami mengurai terkait perpajakan. Jadi, tapi sebelum itu saya mau perkenalan. Nama saya dari HE, Bapak sendiri nggak bisa. Agus Biar Agus. Bagaimana pengalaman Bapak terkait kewajiban membayar pajak? Pengalaman saya selama ini ya kita bayar pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kita bayarkan setiap bulannya pajak penghasilan dari pajak pertumbuhan nilai. Dan nanti di awal tahun biasanya kita pelaporan pajak. Biasanya berapa? Nah itu tergantung omset. Kalau omset kita nggak bisa jabarkan secara real. Jadi intinya setiap bulan kami selalu membayarkan pajak. Kalau menurut Bapak, apa yang menjadi kendalanya Bapak dalam membayar pajak? Selama ini nggak ada kendala. Lancar-lancar, berarti lancar. Iya lancar-lancar kok. Nggak pernah terkendala. Kalau begitu, bagaimana? Apa harapannya Bapak terhadap pemerintah terkait kewajiban ini? Harapannya saya ya. Iya, iya. Harapan saya sih dari hasil dari pajak itu ya dipergunakan sebagaimana mestinya. Jangan hanya untuk kantong-kantong pribadi. Iya, iya. Tapi ya mungkin saat ini dari perpajakan di Pratama Waingapu ini
nyaman terkait fasilitas yang diberikan di pasar ini? Contohnya ruko ini Selama ini puas dengan aturan, ya memang ya, berarti tidak ada kenal terkait fasilitas. ya, saya sangat terima kasih kepada pemerintah daerah Kota Sukabumi ini yang sudah memfasilitasi tempat penjualan di pasar ini yang diberikan secara gratis. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Semoga kalian bisa meraih cita-citanya, bisa membangun Sumba yang kita cintai. Terima kasih Pak. Ya, Mohon maaf mengganggu. sukses selalu. Kami dari kelompok 8 Sosial Hukum, kami mengucapkan terima kasih banyak buat setiap pedagang yang telah memberikan waktu bagi kami untuk kami mewawancarai terkait perpajakan yang ada di pasar Impres. Terima kasih juga buat ibu dosen yang telah memberikan kami kesempatan untuk kami boleh melakukan penelitian sederhana sehingga kami banyak belajar terkait tentang penelitian sederhana. Sekian dan terima kasih.